sekarang kita lihat yang ada di layar, bahwasanya bilangan oksidasi atau bilog itu mempunyai beberapa aturan. Yang pertama kita sebutkan bahwa bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Teman-teman di sini harus tahu unsur bebas itu adalah unsur yang tidak berikatan dengan unsur yang lain. Jadi misalkan ini ada perak atau Ag, O2, O3, N2, S8, masih banyak lagi. Pokoknya intinya kalau unsur itu bebas, dia tidak bermuatan, maka bilognya adalah 0. Perlu kalian pahami di sini ada N2 contohnya, bukan berarti N mengikat N itu dikatakan tidak bebas, tetapi tetap aja disebut unsur bebas karena dia merupakan unsur biner, bukan unsur nitrogen mengikat unsur yang lain. Jadi bilognya pasti 0. Aturan yang selanjutnya yaitu atom unsur logam selalu memiliki bilog positif dan sesuai dengan golongannya. Kita lihat di sini, misalkan kamu punya unsur Li, Na, K, Rb, Cs, ini kan berada di golongan 1A ya. Berarti dia punya bilog positif 1. Kemudian ada unsur Be, Mg, Cas, Rb, Ra atau beli mangga campur sirsak banyak rasa, kalau disingkat seperti itu, dia berada di golongan 2A, maka pasti bilognya adalah positif 2. Kemudian Al yang berada di golongan 3 juga positif 3. Dan untuk bilog transisi, bisa kita pahami di sini adalah unsur-unsur yang mempunyai muatan lebih dari 1. Misalkan FeCONi, dia mempunyai bilog 2+ dan 3+. Nah, nanti menyesuaikan dengan siapa dia berpasangan membentuk senyawa sehingga ketahuan dia yang bilog 3 atau +2, seperti itu. Masih ingat kan kemarin yang waktu kita memberi tata nama senyawa, ada beberapa logam yang mempunyai muatan lebih dari 1. Nah, muatan yang lebih dari 1 itu di sini sama dengan yang termasuk dalam logam transisi. Artinya muatannya si Fe itu bisa 2+, bisa 3+, gitu. Tergantung dari pasangannya, nanti disesuaikan dengan senyawanya. Intinya seperti itu. Lanjut, aturan yang ketiga yaitu bilog unsur H umumnya adalah +1. Ingat-ingat, bilog unsur H umumnya adalah +1. Bilog unsur O umumnya adalah negatif 2. Nanti ada pengkhususan di dalam superoksida, bilangan O tidak -2. Nanti kita jelaskan sesudah Ibu menyelesaikan tata aturan bilog. Akan Ibu kasih contoh O tidak -2 pada apa? Superoksida. H tidak +1 pada apa? Pada senyawa hidrida. Nanti sesudah materi ini ya. Kemudian total seluruh bilog atom penyusun suatu ion sama dengan jumlah muatannya. Maksudnya contoh seperti ini. Kita kenal waktu itu SO4 dikenal dengan sulfat. Sulfat ini mempunyai muatan negatif 2. Maka total bilog SO4 secara keseluruhan adalah negatif 2. Demikian pula kita punya unsur amonium. NH4 plus muatannya, berarti total seluruh bilog NH4 adalah +1. Artinya bahwasannya total suatu senyawa, total bilog suatu senyawa sama dengan muatannya. Kalau dia senyawanya tidak bermuatan, maka totalnya sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, Ibu kasih contoh di sini. Misal ada soal tentukan bilog ya, misalkan tentukan bilog N dalam NH4+ gitu. Tentukan bilog N dalam NH4+. Nah, kita tahu di sini jumlah N-nya dalam NH4 ada 1, H-nya ada 4. Jadi boleh kita tulis begini di sini. Bilog N kita singkat N gitu aja ya, ditambah 4 kali bilognya H, 4H. 4H itu artinya 4 kali bilognya H. Totalnya adalah sama dengan muatannya. Muatannya adalah positif 1. Berarti di sini adalah positif 1 atau 1 gitu saja. Lalu kita tahu yang kita ditanya adalah bilognya N. Sedangkan kita tahu di dalam aturan bilog, nilai dari bilog atom H umumnya adalah +1, maka kita ganti H dengan angka 1. Hasilnya adalah 1. Berarti ini N ditambah 4 kali 1, 4 sama dengan 1. Jadi ini N sama dengan 1, karena ini positif, kita pindah ruas lewat sama dengan menjadi tanda negatif.
min 4. Jadi total bilog N dalam NH4 plus itu adalah 1 diambil 4, yaitu negatif 3. Seperti itu. Bu, bagaimana? Ini salah satu contoh ketika si senyawa itu bermuatan positif 1, maka total bilognya adalah positif 1. Bagaimana kalau senyawa itu negatif? Misalkan tentukan bilog S dalam senyawa misalkan SO4-2 ya. Nih, bilog S dalam SO4-2. Seperti tadi kita tulis di sini S ya. Kemudian ditambah 4 kali bilognya O gitu. Ibu kasih tanda O-nya seperti ini supaya membedakan dengan angka 0 sama dengan negatif 2. Lalu di sini S ya. Kita tahu O itu umumnya berapa tadi di aturan? Negatif 2. Ya kan, bilog O itu umumnya negatif 2. Ini kamu hafalkan ya, O negatif 2, H positif 1. Jadi di sini S 4 kali min 2 berapa? Min 8. Sama dengan min 2. S sama dengan negatif 2. Negatif 8 tadi kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 8. Jadi bilognya S di dalam SO4-2 adalah negatif 2 ditambah 8, berarti positif 6. Seperti ini. Bu, bagaimana kalau bilog? Misalkan supaya lengkap ya, saya kasih contoh yang lain. Tentukan bilog misalkan N dalam NO3 misalkan tanpa muatan. Kebetulan ini harusnya kan min 1, tetapi kita ambilkan contoh NO3 itu tidak bermuatan. Maka di sini kita kayak tadi lagi, N-nya bilog N sebenarnya gitu ya, ditambah 3 kali bilognya O, kalau mau ditulis begitu boleh, sama dengan berapa? Tidak ada muatannya, artinya totalnya adalah 0. Berarti ini N ditambah 3. Kalian tahu bilog O di dalam aturan adalah selalu negatif 2 sama dengan 0. Jadi ini N, ini dikali ini berarti berapa? Negatif 6 sama dengan 0. Kemudian N sama dengan 0, pindahlah si negatif 6 ke ruas kanan menjadi positif 6. Jadi ketemunya adalah positif 6. Demikian teman-teman, sudah paham ya untuk mencari bilog sebuah unsur apa dalam sebuah senyawa, tapi salah satu unsurnya ada di dalam aturan. Lalu Bu, bagaimana kalau saya ada soal? Tentukan bilog AL dalam Al2SO4 misalkan dalam kurung ya 3 kali. Tentukan bilog Al dalam Al2SO4 3 kali. Teman-teman tentu bingung. Di sini ditanyakan adalah bilog Al. Al kita tanya. Tetapi yang diketahui di aturan baru O-nya, sedangkan S-nya juga tidak tahu, ya enggak, bilognya. Berarti tidak bisa kita menggunakan aturan bilog tadi. Lalu Bu, bagaimana caranya untuk tipe soal yang dua unsur di dalam senyawa tidak diketahui, artinya satu ditanya, satu tetap tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan cara pengionan. Atau cara yang kedua bisa kita menggunakan asumsi yang kemarin. Angka 2 ini adalah muatannya SO4. Angka 3 adalah muatannya Al. Artinya apa? Kedua muatan ini saling ditukar. Kalau kamu pakai cara 1, jadi gini ceritanya. Al2, saya tulis yang lebih jelas ya, SO4 3 kali. Kalian tahu 2 ini adalah milik SO4. SO4 min 2. Al-nya adalah plus 3. Dari mana ini angka-angkanya? Kita kemarin ingat yang waktu memberi tata nama senyawa ada persilangan gitu ya. Jadi angka 2 ini bukan muatannya Al teman-teman, tapi justru muatannya SO4. Angka 3 ini bukan muatan SO4, tapi justru milik Al, ditukar. Itu seperti ini. Nah, kalau kalian pakai cara seperti ini, maka sudah ketahuan bilog Al-nya ya sesuai dengan muatannya, yaitu 3. Bilog Al adalah plus 3. Ini pakai argumentasi kita menukarkan muatannya. Kalau tidak bisa dengan seperti ini, ada cara yang kedua, yaitu apa? Yaitu pengionan. Mari kita belajar tentang pengionan.
materi pengionan sudah Ibu sampaikan bahwasanya ini akan terus dipakai sampai kelas 11, kelas 12. Maka ini dasar pengionan di kelas 10 kalian harus benar-benar pahamin. Di sini yang namanya pengionan itu ada senyawa AX BY. Nah, ini rumusnya adalah ditulis dulu di sini X sebagai koefisien A, kemudian pangkatnya adalah plus Y, ditambah Y sebagai koefisien, kemudian B pangkatnya min X. Jadi tukeran X, A pangkat plus Y, B pangkat min X dari senyawa AX-BY. Penjabarannya ini kita pakai untuk pengionan. Contoh, ionkan H2SO4. Ya, H2SO4 kalau diionin jadi apa gitu kan? Maka ini kita bikin senyawa asam sulfat atau H2SO4 itu menjadi bentuk AX-BY. Kira-kira menurut kalian A-nya siapa? AX, berarti H adalah A-nya. X-nya adalah angka 2 karena ini AX. X-nya angka 2. YB berarti BY berarti B-nya adalah semuanya ini. Ya, B-nya adalah SO4. Kemudian Y-nya, kecuali SO4-nya ini di dalam kurung kemudian di belakangnya ada angka, itu adalah Y. Tapi kalau si SO4 ini tidak dikurung, berarti Y-nya adalah 1 karena tidak ada angka. Berarti bukan 4 ini Y ya, karena SO4 itu satu kesatuan senyawa sulfat, tidak dikategorikan B-nya sebagai SO, Y-nya 4, salah, tapi B-nya itu sulfat SO4. Jadi Y-nya adalah angka 1. Masukkan ke sini, Nak. X-nya berarti kita cari tadi X-nya adalah 2. Kita tulis 2. A-nya siapa tadi? A-nya adalah H. Kita tulis H. Kemudian plus Y. Y-nya berapa? 1. Ya sudah, plus saja ya. Kemudian ditambah Y-nya. Y-nya adalah 1, tidak ditulis. B-nya adalah SO4 dari sini tadi, SO4 ya. B-nya adalah SO4. Astagfirullah, kucing. SO4. Kemudian di sini min X. Min berapa? X-nya 2. Nah, penjabaran dari H2SO4 adalah 2H plus ditambah SO4 min 2. Kenapa kita pakai pengionan? Coba kita jabarkan proses pengionan ini untuk menghitung bilok. Ibu punya soal, tentukan bilok S dalam H2SO4. Saat kita pakai aturan yang tadi, kita tahu biloknya hanya O saja. Kemudian Bu, boleh Bu, H itu selalu positif 1, boleh, jadi S bisa dicari, boleh seperti itu. Atau kita pakai pengionan seperti ini. H2SO4 ini senyawanya tadi kita ionkan, kita sudah belajar pengionan yang tadi, hasilnya adalah 2H plus ditambah SO4 min 2. Berarti kita ditanya bilok S, ya kita fokusnya ke sini, tinggal SO4 min 2 karena H-nya sudah tidak kita lihat lagi. Karena pertanyaannya bilok S, berarti tinggal di sini S ditambah 4 kali min 2 gitu ya. Kenapa min 2? Karena 4 kali O itu min 2. Hasilnya adalah muatannya yaitu min 2. Jadi S min 8 sama dengan negatif 2. S sama dengan negatif 2. Min 8 pindah ruas jadi plus 8 yaitu plus 6. Seperti itu ketemu S-nya. Atau kalau ditanya berapa bilok H dalam H2SO4, kamu tidak bisa misalkan ragu-ragu H itu positif 1, takutnya tidak seperti itu. Maka kalau dibantu dengan pengionan, berapa bilok H dalam H2SO4? Jelas H itu positif 1. Dari mana? Dari muatannya ini. Demikian video tentang pengionan maupun penentuan bilok sebuah senyawa. Ada tugas yaitu 1, tentukan bilok